warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriniar. Saya akan membacakan materi pertama. Yang pertama, pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan arah dan tujuan keseluruhan dari perusahaan. Nah, ada 3 strategi. Yang pertama itu strategi korporat, yang kedua strategi bisnis, yang ketiga strategi fungsional. Nah, tujuan-tujuan dari strategi perusahaan. Adapun tujuan dari strategi perusahaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, mengoreksi apabila terdapat kesalahan. Yang ketiga, memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, agar bisa melaksanakan inovasi produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Itulah dari pemateri pertama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang konsep strategi, di mana dalam konsep strategi itu terbagi atas 6. Yang pertama yaitu konsep strategi tingkat perusahaan. Nah, dalam hal ini merupakan strategi yang diambil perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis yang dijalankan dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Beberapa caranya yang dapat dilakukan itu seperti kayak pengambil alihan perusahaan tertentu, diversifikasi yang tidak berhubungan, dan yang ketiga yaitu penentuan strategi berdasarkan analisis marketing BCG. Nah, strategi kedua yaitu strategi utama. Nah, dalam strategi utama ini lagi terbagi atas 3 lagi. Yang pertama itu strategi pertumbuhan, dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan bisnis perusahaan dari bisnis yang sedang dijalankan dengan maksud untuk meningkatkan pangan pasar, pendapatan atau peningkatan jumlah cabang dari perusahaan. Nah, yang kedua yaitu strategi kestabilan, dilakukan untuk mempertahankan keadaan perusahaan di pasar, dan yang ketiga yaitu strategi penghematan, dilakukan untuk memulihkan posisi perusahaan di pasar dari kondisi yang buruk. Nah, strategi yang ketiga yaitu strategi di tingkat bisnis. Biasanya strategi di tingkat bisnis ini strategi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetensi dari perusahaan dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama. Nah, strategi yang keempat yaitu strategi pemosisian. Strategi pemosisian yaitu dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan atau memenangkan persaingan. Strategi yang kelima yaitu strategi penyesuaian. Strategi penyesuaian itu dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, strategi yang terakhir yaitu strategi fungsional. Nah, pada strategi fungsional ini seringkali dinamakan dengan strategi langsung atau direct strategi. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung melakukan persaingan pada jenis bisnis tertentu yang dijalankan dan tidak ada pada tingkat perusahaan maupun sektor bisnis yang diperdagangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya akan alihkan kepada pemateri ketiga untuk melakukan pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Nur Anissa Putri selaku pemateri ketiga, yang dimana saya akan memaparkan materi yaitu tingkat strategis perusahaan. Dalam perusahaan terdapat 4 tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, tingkat strategi korporasi. Tingkat strategi korporasi adalah tingkat tertinggi dalam manajemen strategi. Yang kedua, tingkat strategi bisnis. Tingkat strategi bisnis adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing unit bisnisnya. Yang ketiga, tingkat strategi fungsional. Tingkat strategi fungsional adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing fungsi bisnisnya seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang terakhir, tingkat strategi operasional.
tingkat strategi operasional adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing kegiatan operasionalnya. Strategi ini menentukan bagaimana kegiatan operasional akan dilaksanakan untuk mendukung strategi fungsional. Di bagian E, strategi korporasi. Strategi korporasi adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Strategi korporasi adalah rencana komprehensif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam istilah sederhana, strategi korporasi adalah paduan yang mengarah perusahaan dari mana mereka berada saat ini ke arah tujuan. Oleh karena itu, strategi korporasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Lisa Mahendra dengan NIM 10573110341 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi mengenai strategi bisnis. Berbicara tentang strategi bisnis adalah upaya dari suatu perusahaan untuk mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam berbisnis dengan tujuan untuk mendapatkan atau memenuhi pencapaian visi dan misi bisnis suatu perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan mampu membentuk arah tujuan dengan mengidentifikasi masalah dari entah itu segi pasar, kompetitor, dan lain sebagainya. Strategi ini yang akan membantu berbagai departemen bekerja mendukung perusahaan secara mengoptimalisasikan masalah atau mensiasati tren bisnis yang terus berubah, sehingga rintangan yang menghadang maupun goals yang ditetapkan dapat terwujud. Adapun fungsi bisnis itu sendiri, yang pertama itu mengarahkan fokus. Strategi bisnis memberikan arah atau fokus yang jelas bagi perusahaan. Misalnya dapat membantu menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi semua kegiatan atau keputusan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, di mana dengan memiliki strategi yang didefinisikan dengan baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya, apakah itu dari segi finansial, manusia, dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif. Yang ketiga itu mengelola risiko. Strategi bisnis berperan penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan internal serta peluang dan ancaman eksternal, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan risiko. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Strategi bisnis yang aktif membantu meningkatkan daya saing persaingan perusahaan di pasar, seperti adanya keunikan dari pesaing, pemanfaatan potensi internal secara optimal, dengan penanggulangan kelemahan bisnis itu sendiri. Yang terakhir itu adanya
evaluasi kinerja. Fungsi terakhir ini dari strategi bisnis adalah memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara teratur. Hal tersebut akan membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan dan melakukan kinerja atau penyesuaian jika itu diperlukan. Sekarang masuk di submateri selanjutnya, yaitu tipe-tipe strategi. Secara umum, tipe strategi itu dibagi atas 2 tipe. Yang pertama, ada 3 tipe. Yang pertama itu berdasarkan tingkat organisasi, di mana yang pertama itu ada yang namanya strategi korporat. Strategi korporat ini dia berfokus pada keseluruhan organisasi, menentukan arah bisnis jangka panjang dengan mengalokasikan sumber daya ke bagian unit bisnis. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi bisnis dirancang untuk unit bisnis individual atau divisi, berfokus pada cara bersaing di pasar tertentu. Yang ketiga, ada yang namanya strategi fungsional. Strategi fungsional ini dia berfokus pada fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, ataupun keuangan. Tipe yang kedua berdasarkan fokus. Di tipe yang kedua ini dia itu harus betul-betul fokus. Jadi strategi yang ada di sini, yang pertama itu strategi intensif, di mana strategi intensif ini dia berfokus pada pertumbuhan bisnis yang ada. Itu seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, atau pengembangan pasar. Strategi yang kedua integratif, berfokus pada perluasan bisnis melalui integrasi vertikal ataupun horizontal. Yang dimaksud di sini itu seperti integrasi ke depan, integrasi ke belakang, ataupun integrasi horizontal. Itulah yang dimaksud dari strategi integratif. Sedangkan strategi selanjutnya itu ada yang namanya strategi diverifikasi, di mana dia berfokus pada perluasan bisnis ke arah yang berbeda, seperti diverifikasi konsentrasi. Yang kedua, diverifikasi konglomerat. Itu yang ada di strategi diversifikasi. Sedangkan strategi yang terakhir itu adalah defensif, di mana dia fokus pada pengurangan ukuran atau aktivitas bisnis. Dia ini membahas seperti likuiditas, divestasi, atau retrenchment. Sedangkan ketika kita lihat dari kedua tipe ini, jadi ada tipe yang ketiga, di mana tipe yang ketiga itu berdasarkan matriks SWOT. Berdasarkan tipe ketiga ini, kita membahas tentang strategi SO, di mana pemanfaatan kedua internal untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Sedangkan strategi WO dia mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Itu yang dilakukan ketika kita menerapkan strategi WO. Sedangkan strategi ST dia memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman dari eksternal. Jadi apapun yang menjadi ancaman dari eksternal,
kita sudah memiliki strategi, yaitu salah satunya itu strategi ST, dan yang terakhir itu strategi WT, di mana strategi dia ini kayak berbahan hidup. Perusahaan mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Itulah mungkin materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi strategi. Jadi menurut Wellen dan Munger dalam strategi manajemen and business, implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Ini dari definisi ini adalah terdapat tindakan nyata dari rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi strategi adalah kunci dari manajemen strategi secara menyeluruh. Secara sederhana, implementasi strategi merupakan teknik di mana perusahaan atau organisasi mengembangkan manfaat dan mengintegrasikan struktur organisasi, budaya, sumber daya, orang, dan sistem kontrol untuk mengikuti strategi untuk mencapai tujuan perusahaan serta mendapatkan keunggulan dibanding kompetitor di pasaran. Implementasi strategi menggambarkan strategi mengubah rencana menjadi tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama tujuan jangka panjang organisasi. Penting untuk dicatat bahwa implementasi strategi adalah salah satu bagian terpenting dari setiap proyek dan membawa banyak manfaat bagi organisasi karena alasan berikut. Yang pertama, membantu organisasi mencapai tujuan. Merupakan alat yang sempurna untuk menilai apakah strategi yang dirumuskan itu tepat atau tidak. Membantu untuk menentukan celah dan hambatan dalam perumusan dan pengendalian strategi. Membantu mengukur kemanjuran proses dan praktik manajemen. Membantu organisasi membangun kompetensi inti dan kemampuan kompetitif. Selanjutnya adalah pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu proses sistematis yang diterapkan untuk mengkomunikasikan dan menyiarkan suatu strategi setelah diimplementasikan. Dengan pengendalian ini, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap sejalan dengan tujuan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil. Tujuan strategi pengendalian adalah: pertama, menjaga konsisten strategi dengan tujuan utama perusahaan sehingga mencegah penyimpangan yang dapat menyebabkan kegagalan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas strategi dengan mengukur kinerja nyata yang dihasilkan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengadaptasi strategi terhadap perubahan kondisi pasar atau dinamika lingkungan bisnis yang tak terduga. Proses pengendalian strategi. Yang pertama, menetapkan standar atau kriteria evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk menentukan standar kinerja atau indikator kinerja kunci yang relevan dengan tujuan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Setelah standar ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data mengenai hasil yang telah dicapai sejauh ini. Yang ketiga, analisis dan evaluasi kinerja. Dalam langkah ini, manajemen membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perbedaan atau penyimpangan. Yang keempat, tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan dan memastikan bahwa implementasi strategi tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Tindakan ini bisa berupa penyesuaian kecil pada rencana yang ada hingga perubahan besar pada strategi jika diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.